Ya, halo pecinta timnas, bertemu lagi bersama Bung Olin. Kali ini kita akan bahas kemenangan timnas Indonesia. Sebenarnya pembahasan ini separuhnya sudah Bung Olin bahas ya, tapi Bung Olin ingin lebih membahas tentang kemenangan timnas Indonesia. Mari kita bahas ya. Yang pertama adalah mengenai komposisi pemain. Itu Bung Olin hampir tepat semua ya, yang dimana Palu Pessi dimainkan. Kemudian kiper tetap dipertahankan Martin Paes. Kemudian Rizky Ridho main. Di depan 3 oleh yang babak pertama Marcelino dipertahankan, kemudian Rafael Oratmangun main. Itu komposisi pemain. Kemudian dari skema bermain ini apa namanya, formasi permainan 3-4-3 pertama kita, kemudian di akhir pertandingan di menit ke-75 itu diganti menjadi 3-5-2 untuk memperkuat lini tengah. Yang menjadi kejutan adalah Kakak Ricky main ya. Ini walaupun dia tidak pernah bermain sebelumnya, di era Sintayong pun dia tidak bermain, tapi pada saat dimainkan melawan Bahrain ini, hari ini, dia menampilkan permainan yang sangat luar biasa, sangat tenang, tidak inferior, dia sangat bisa menguasai, bahkan memberikan satu umpan kunci tadi, tapi sayangnya tidak masuk. Kemudian kita bahas lagi tentang formasi ya. Formasi permainan itu 3-4-3 itu sangat luar biasa. Kita kembali ke model awal, ke modelnya Sintayong, di mana ada 3 back, Rizky Ridho, kemudian di kanan dikasih Kevin Dick, di kiri dikasih Kelvin Verdong seperti biasa, 2 di tengah pertama Palu Pessi dan juga Tom Hey. Itu wah, mantap sekali tuh. Lihat permainan Palu Pessi. Apakah dia pernah berlari? Dia cuman bermain geser. Kita itu sebetulnya membutuhkan pemain yang seperti ini. Kenapa Palu Pessi sangat? Karena dia itu bermainnya itu sudah matang, tidak mengalami tekanan sama sekali, bermain santai, bermain oper-operannya juga simple. Intinya simple, nggak ada speed, nggak ada lari. Ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, bisa memfilter lini tengah terutama di babak pertama. Timnas Indonesia langsung menggedor di babak pertama, akhirnya Oleh bisa mencetak gol dan bertahan sampai akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini tentunya timnas Indonesia kembali membuka peluangnya untuk lolos ke round 4 lah. Kita jangan bicara lolos otomatis dulu lah, udah terlalu jauh sebenarnya. Kita bicara realistis round 4 saja. Tapi sayangnya di pertandingan lain Arab Saudi bisa menahan Jepang di kandang Jepang, yang otomatis kita menjadi posisi keempat. Andai saja tadi Arab Saudi kalah, kita bisa naik ke posisi ketiga. Jadi itu di persaingannya Bahrain tetap nilainya 6, kemudian Cina juga 6, karena kalah dari Australia 2-0. Tentu saja dengan komposisi seperti ini ya, ini sangat perlu dipertahankan nantinya. Kita akan melawan Cina lagi sebagai tim kandang, nanti diusahakan meraih 3 poin lagi, kita akan aman. Dan untuk melawan Jepang sendiri hasil imbang sudah baguslah seperti yang diperlihatkan oleh Arab Saudi tadi. Jadi kita mencari aman di situ. Jadi timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke round 4. Jangan salah teman-teman, ini pertandingan tidak mudah. Pemain-pemain Eropa kita ini sebenarnya tidak cocok main di GBK. Terlihat sekali Patrick Kluivert walaupun tidak bermain keringat basah. Kemudian Alex Pastoor mukanya merah. Kelvin Verdong udah mukanya bengap ya, kalau kata orang Indonesianya mah. Itu memang kelembapannya sangat tinggi, tidak kuat pemain-pemain Eropa kita ini bermain di cuaca yang di Indonesia ini. Tapi makanya kenapa timnas Indonesia di babak kedua itu ya permainannya agak sedikit menurun, itu sebenarnya untuk menyimpan tenaga. Jadi supaya pemain Bahrain itu masuk ke sedikit pertahanan kita untuk melakukan counter attack. Tapi ternyata counter attack kita tidak menghasilkan gol. Pertama dari Marcelino Ferdinand, itu tinggal itu peluang martabak tinggal didorong sedikit aja, tenang aja sedikit itu bisa masuk. Kemudian Eliano, itu 2 peluang emas itu kalau dua-duanya jadi gol, kita menang telak 3-0. Tapi inilah sepak bola, semuanya bisa terjadi. Walaupun menurut saya hari ini timnas Indonesia menang 0,5 saja itu sudah luar biasa sekali. Tapi dengan kemenangan 1-0 ini sangat berharga buat timnas Indonesia. 3 poin yang sangat penting buat Patrick Kluivert dan tim juga sangat penting, karena yang pastinya akan menumbuhkan kembali rasa percaya kepada tim Indonesia ini. Kita lihat tadi luar biasa dukungan penonton ketika timnas Indonesia masuk ke lapangan, langsung dikibarkan
banner Garuda sebesar itu membuat ciut pemain-pemain Bahrain. Saya juga ngelihatnya merinding ya, gemetar ya, itu sangat untuk tim musuh itu sangat mengerikan sekali. Jadi selamat buat tim Indonesia, terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang mati-matian, terutama Rizky Ridho, Kelvin Perdong, sangat luar biasa sekali. Palu Pessi memberikan harapan di lini tengah tim Indonesia. Oleh Romeni menjanjikan sekali, sudah 2 gol dia ciptakan dalam 2 laga, ini 100% produktif. Jadi buat nanti di round 4 kalau misalkan Indonesia lolos, semoga chemistry-nya semakin bagus, timnas Indonesia berpeluang lolos otomatis di round 4 kalau menurut Bung Odin. Sekali lagi terima kasih buat para pemain, kalian telah membuat supporter timnas Indonesia tidurnya karena telah mengalahkan Bahrain di malam ini. Salam timnas Indonesia.